Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada para sahabat semua, para netizen, para sahabat religi yang saya cintai karena Allah, puji syukur kehadirat Allah, hingga hari ini kita semua masih diberikan rahmat, taufik serta hidayah, dan tetap diberikan ketetapan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua umat yang selalu mendapatkan keselamatan, mendapatkan syafaat dunia, dan juga tentunya syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat religi dan juga para netizen dimanapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat ringkas, yaitu mengapa kita memilih Islam. Dalam sebuah terminologi tentunya Islam ini dipahami sebagai suatu agama yang syarat makna. Ada yang memahami bahwa Islam itu dari kata salama, ada juga yang mengartikan Islam itu dari kata salima. Kedua ini tentunya memiliki makna yang berbeda. Salama memiliki arti keselamatan, sementara salima artinya adalah tunduk dan patuh. Maka untuk selamat, dalam Islam kita diajarkan, bahkan setiap khotib ketika Jumat selalu menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu beragama Islam. Lalu kenapa Islam berani menjamin bahwa setiap pemeluknya akan selamat ketika dia mau tunduk dan patuh terhadap sebuah aturan syariat? Karena agama Islam ini secara terminologi adalah wad'un ilahiyun sa'iqun lidzawil uqulis salimah yanalus sa'adata fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama Islam adalah seperangkat aturan Tuhan, wad'un ilahiyun sa'iqun lidzawil uqulis salimah, yang diberikan kepada umat-umat yang memiliki akal yang selamat, akal yang sehat, yanalus sa'adata fi ma'ashihim wa ma'adihim, yang mana setiap orang yang mengikuti aturan Islam ini diberikan sebuah ganjaran, balasan berupa kebahagiaan ketika hidup di dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat dimanapun berada, ketika orang beragama Islam, setidaknya ada 3 hal yang akan dia dapatkan. 3 hal ini, yang pertama tentunya dimensi spiritual, yang kedua dimensi medikal, dan yang ketiga dimensi sosial. Yang pertama, Islam menjamin kebahagiaan dan keselamatan dalam sisi spiritual. Misalnya orang beranggapan bahwa ketika dia melakukan sholat, dia membayangkan betapa indahnya surga, kemudian dia bisa tersenyum dan tertawa. Atau sebaliknya, dia bisa menangis terseduh-seduh karena membayangkan betapa pedihnya siksa dalam neraka. Pemahaman seperti ini tentunya jauh, karena untuk menempuh kebahagiaan spiritual tentu ada hal yang harus dia lakukan, yaitu kemampuan khusyuk dalam melakukan ibadah sholatnya. Ini sebagai contoh saja. Padahal untuk mencapai kebahagiaan spiritual, mampu khusyuk ini bukan berarti orang yang mampu menangis terseduh-seduh karena membayangkan betapa pedihnya neraka, dan mampu tersenyum dan tertawa karena membayangkan begitu indahnya surga. Akan tetapi adalah orang yang sadar bahwa dalam Islam diajarkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Memohon ampunlah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sayangnya hal itu hanya bisa dicapai bagi orang-orang yang mampu khusyuk dalam sholatnya. Lalu khusyuk itu apa? Apakah dalam pikirannya hanya mampu terpusat dalam satu sisi? Apakah khusyuk itu mampu membayangkan indahnya surga? Apakah khusyuk itu mampu membayangkan betapa mengerikannya neraka? Tidak. Dalam ayat ini ada munasabatil ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat berikutnya, bahwa khusyuk adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu adalah orang-orang yang mampu
punya prasangka yang baik, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia punya kesadaran yang tinggi bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khusyuk yang sebenarnya. Kalau ini sudah tertanam di dalam jiwa, sudah ada di dalam dada, maka berarti dia telah menikmati rasa dimensi spiritual kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika berislam dengan benar, mengikuti sebuah syariat yang benar, setidaknya dia akan mendapatkan yaitu manfaat dimensi medikal, kesehatan lahir. Kita lihat betapa banyak orang yang mengajarkan kesehatan kepada orang lain. Misalnya guru olahraga, dia mengajarkan sepak bola, mengajarkan bulu tangkis, mengajarkan bahkan ada gulat dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak pelaku olahraga semacam ini ada yang celaka karena olahraganya. Ada orang yang sepak bola patah kaki, ada yang bermain bulu tangkis, badminton patah tangan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang sifatnya untuk dimensi medikal secara kajian agama. Dan agama Islam juga beberapa ilmuwan telah membuktikan bahwa dimensi medikal dapat diraih dalam Islam, semisal dalam praktik wudhu, dalam praktik sholat, ketika dilakukan dengan benar, maka pelakunya akan lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berwudhu, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah sholat. Maka dalam hal ini Nabi pernah bertanya dan menekankan kepada para sahabat. Kata Nabi, lau annan nahro fi babi ahadikum yagtasiluna minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min darni syai'. Qalu la yabqa min darni syai', fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Kata Nabi, seandainya di depan rumahmu ada bengawan, ada sungai, ada lautan, fi babi ahadikum yagtasiluna minhu kulla yawmin khamsa marrat, yang kamu mandi setiap hari 5 kali di sungai itu atau bengawan itu, hal yabqa min darani syai', apakah akan tersisa kotoran badanmu, dakimu dari badanmu? Maka sahabat menjawab, qalu la yabqa min darani syai', tidak ya Rasul. Jika orang mandi 5 kali sehari di depan rumah yang ada lautannya, ada bengawannya atau sungainya, maka orang tersebut akan bersih dari kotoran badan. Maka Nabi menyatakan, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Begitu juga salat 5 waktu yang kamu lakukan, maka akan mampu membersihkan kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan setiap harinya. Inilah dimensi medikal, sehat secara lahiriah. Yang awal tadi spiritual, sehat batinnya dekat dengan Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagi orang yang beragama Islam dengan benar, ada sisi dimensi sosial. Ketika ini dimiliki, maka orang yang mampu menjalankan sholat dan mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari, dia telah menyebarkan sesuatu yang baik. Kenapa? Di akhir sholat saat diajarkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ini bentuk perhatian kepada lingkungan yang ada, baik di kanan kita, di kiri kita, dan lain sebagainya. Bahkan dalam sebuah wirid zikir kita diajarkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Ini mengajarkan bahwa Islam secara sosial mengajarkan kepada kita agar kita peduli dan perhatian kepada orang lain. Para sahabat religi, para netizen, para penonton dimanapun berada, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bermanfaat untuk saya dan juga semua yang menonton channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.